Buka 5. Bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat zamannya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Demikian kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama hendak menuju ke keabadian, kembali kepada kausa prima, titik tolak segala sesuatu yang ada melalui tingkat ke tingkat. Namun tidak setiap insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap di lubuk hati nurani. Setiap hati sadar akan hakiki hayati itu dan akan mengajak serta warganya menyingkap tabir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Pencak silat salah satu ajaran setia hati dalam tingkat pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan yang di luar dirinya. Oleh karena itu pencak silat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka setia hati pada hakikatnya tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawian tidak kandas tenggelam pada pelajaran pencak silat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lanjut menyelami ke dalam pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauhnya kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi persaudaraan setia hati Ternate sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang bergawai sebagai pembawa dan pemancar cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan Ketua Ranting Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Tebu Pusat Madiun masa bakti 2023-2026. M. Tardi Ketua Ranting Khusus. 2. Sutarno Ketua Ranting Rimbo Bujang. 3. Puji Jamhari Ketua Ranting Rimbo Ulu. 4. Lukisman Ketua Ranting Rimbo Ilir. 5. Herman Ketua Ranting 7 Koto. 6. Mas Rukan Ketua Ranting 7 Koto Ilir. 7. Zulkarnain Ketua Ranting Tebo Ulu 1. 8. Slamet Widodo Ketua Ranting Serai Serumpun. 9. Mazari Tando Ketua Ranting Sumai 1. 10. Mas Rukin Ketua Ranting Sumai 2. 11. Muhammad Azri SPDI Ketua Ranting Tebu Tengah. 12. M. Fatur Rahman Ketua Ranting Tebu Ilir. 13. Sumito Ketua Ranting Tengah Ilir. 14. Agus Junaidi Ketua Ranting Muara Tapir. 15. Yasir Arafat SPD Pelaksana Tugas Ketua Ranting Tebo Ulu 2 ditetapkan di Rimbo Bujang pada tanggal 29 Oktober 2023. Mengetahui Ketua Cabang ditandatangani. Yang kedua, nama-nama tersebut dianggap layak untuk memimpin dan melaksanakan roda organisasi di setiap rantingnya masing-masing. Bagi nama-nama yang tersebut agar menempatkan diri. Selanjutnya, memohon kepada Ketua Cabang
untuk berkenan melantik dan menentukan ketua ranting secabang Teguh. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara dikukuhkan menjadi ketua ranting, mohon dijawab pertanyaan ini dengan tegas. Apakah saudara mau dan sanggup untuk menjaga marwah ajaran persaudaraan sejati terakhir? Apakah saudara sanggup mematuhi semua syarat-syarat dan kewajiban untuk melaksanakan semua putusan-putusan setia terakhir menjadi contoh pada pencalonnya dan setia terakhir pada khususnya? Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, di Padepokan Persaudaraan Setia Terakhir, saya selaku Ketua Cabang Persaudaraan Setia Terakhir Cabang Teguh mengukuhkan saudara sebagai Ketua Ranting dan Dewan Ranting Persaudaraan Setia Terakhir Cabang Teguh masa bakti 2023-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas pengabdian saudara pada bangsa, negara, serta persaudaraan setia hati terakhir di wilayah ranting masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi saudara-saudaraku semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bendera boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan bendera Pataka atau bendera PSAT kepada ketua ranting di wilayah masing-masing. Kepada Kamas Ketua Cabang untuk bisa menyerahkan. Yang pertama, ranting khusus. Yang kedua, ranting Rimbo Hujan. Yang ketiga, ranting Rimbo Ulu. Yang keempat, ranting Rimbo Ilir. Yang kelima, ranting 7 Koto. Yang keenam, ranting 7 Koto Ilir. Yang keenam, ketujuh, ranting Serai Serumpul. Yang ke-8, rantai Sumai 1.
ke-8 ranting Sumai 1. Selanjutnya ranting Sumai 2. Selanjutnya ranting Tebu Tengah. Selanjutnya ranting Tebu Ilir. Selanjutnya ranting Tengah Ilir. Selanjutnya ranting Muara Tabir. Dan terakhir ranting Tebu Ulu 2. Selanjutnya foto bersama Mas Ketua Cabang, Bapak Asisten 1 dan Pak Dan Ramil Yanto yang Wahid. Agak belum maksudnya. Benderanya yang kanan sebelah kanan, yang kiri sebelah kiri. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu sambutan Ketua Cabang Persaudaraan Setia Citrate Tebu kepada Bapak Sutikno SPDI MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya kepada kita semua. Siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di Padepokan tercinta ini pada acara pelantikan Ketua Ranting secabang Tebu. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Amin. Selanjutnya tentu saya ucapkan terima kasih banyak, selamat datang kepada Bapak PJ Bupati, dalam hal ini Bapak Asisten 1, Bapak Isa. Terima kasih, sudah 2 kali kalau saya nggak salah ketemu di Padepokan kita ini. Kemudian Pak Dan Ramil yang saya belum kenal namanya, tapi kalau nggak salah saya sering melihat Bapak di Masjid Al-Huda. Hampir setiap, kebetulan kalau hari Kamis, saya hampir setiap hari Kamis itu sholat zuhur di Al-Huda. Nampaknya saya selalu melihat Bapak sholat zuhur di sana.
Betul Pak ya. Ya. Yang biasa kesini Pak Agus sendiri. Ini dalam hal ini diwakili Bapak. Terima kasih kehadirannya. Kemudian para pengurus cabang dan ketua ranting beserta pengurus rantingnya. Kemudian saudara-saudara yang juga ikut hadir di sini. Saya dalam hal ini sangat berbangga hati. Kegiatan Esatrate, mohon maaf Pak, ini saya sampaikan, ini adalah kegiatan organisasi. Jadi mekanisme organisasi. Salah satunya ya ada pergantian pengurus, penetapan pengurus, ya. Dan ada tindak lanjut ya, ada raker dan sebagainya. Yang sejatinya Esatrate ini adalah paguron, tetapi dikelola secara organisasi. Di sini ini Pak Isa perlu saya laporkan mungkin untuk sebagai masukan atau karena perjalanan Esatrate sudah panjang. Secara nasional kita sudah 1 abad lebih setahun. Di cabang Tebo ini diawali berdirinya kami berkegiatan itu tahun 88 Pak, akhir 88. Namun saat itu ya wataknya paguron. Karena kami masih sendiri. Kalau sendirian nggak mungkin membuat organisasi. Ya. Ketika sudah mencetak para warga pendekar kita 14 orang, kita sahkan, kita titipkan di Sarolangun Bako, waktu itu namanya Kabupaten Sarko, tahun 92. Kemudian saat itulah sepulang ini dari sudah punya warga, baru kita buat organisasi. Kita dirikan namanya, karena di waktu itu Bungo Tebo sudah ada cabangnya tahun 88 kalau nggak salah itu, 87 ya, ada cabangnya ada di Kuamangkuning. Maka kita buat namanya Ranting Rimbo Cap tahun 92. Kemudian berjalan berkembang terus. Kemudian ada pemekaran wilayah kita tahun 99, akhir 99 Pak ya. Dan tahun 2000 kita buat cabang karena kedudukan cabang itu di kabupaten. Nah, kita buat cabang tahun 2000. Jadi resmi berdiri secara organisasi di Tebo ini Esatrate tahun 2000. Namun kegiatan Esatrate itu sudah berjalan tahun 88 awal itu. Alhamdulillah perkembangannya juga besar. Semua kecamatan sudah ada kegiatan Esatrate. Ini yang hadir tadi ada kecamatan yang perbatasan dengan kabupaten tetangga. Morotabir berbatasan dengan Merangin. Kemudian ada ini Tujukoto berbatasan dengan Kuangsi dan Sumatera Barat. Kemudian Tebo Ilir berbatasan dengan Batanghari, Tengah Ilir berbatasan dengan Tanjung Jabung Barat. Jadi sudah merata begitu. Bahkan ada Sanak, itu juga ada saudara kita yang menjadi warga Esatrate. Itu dari Morotabir, hampir tiap tahun ada. Artinya kita Esatrate hadir ini untuk bersama-sama menyatukan masyarakat yang ada, membangun negeri tercinta ini. Karena memang kita dididik di Esatrate itu dilahirkan oleh pahlawan perintis kemerdekaan. Maka tertanam jiwa-jiwa korsa seorang pejuang. Maka tidak ada namanya Esatrate itu melawan menentang pemerintahan. Pasti nyengkuyung program-program pemerintah yang ada. Semuanya bersinergi. Makanya ketika kita pelantikan di sini, harapannya tentu kami mengundang Forkopimda untuk apa? Memberi semangat, arahan, motivasi agar Esatrate yang ada di wilayah di desa-desa, di ranting-rantingnya itu juga bisa bersama-sama pemerintahan setempat untuk membangun wilayahnya, begitu. Kalau nggak salah kemarin minggu kemarin saya ada kegiatan diundang ke Morotabir, Bapak. Saya juga baru pertama kali itu masuk desa itu di Olak Kemang. Langsung ditanya, Mas ada kegiatan atau ziarah? Ya saya terus langsung jawab ziarah dulu. Nah gitu. Karena itu yang justru yang utama.
Kita ziarah karena di situ ternyata ada petilasan, ya, situs dipercayai itu makam pejuang Jambi, pendiri Jambi ini. Ya, tentu dengan demikian saya juga sampaikan kepada adik-adik di sana, bantu pemerintah desa ini buat situs ini menjadi banyak dikunjungi sehingga desa ini menjadi desa yang maju, menjadi tujuan wisata salah satu di Kabupaten Tebu. Gitu. Jadi itu keberadaan kita selalu ditunggu oleh masyarakat. Karena apa? Karena kita punya kepedulian untuk bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Saya ulang kembali Bapak, jadi sedikit saya sampaikan khususnya adik-adik sebagai bekal. Mohon izin Bapak ya, untuk nyemangatin adik-adik yang baru dilantik jadi ketua ranting. Yang kita lakukan ini membangun organisasi. Jadi saya pernah ngobrol dengan para warga, tapi belum banyak yang saya ajak ngobrol. Ada 3 hal yang perlu dijaga di Esatrate atau di organisasi tercinta ini. Apa itu? Yang pertama yang harus dijaga adalah ajarannya. Ajaran Esatrate. Saya meyakini, karena saya merasakan bahwa Esatrate bagi pribadi-pribadi yang setia pada Esatrate menjadi pandangan hidupnya. Bahkan lebih jauh menjadi bukan hanya way of life, tetapi justru menjadi lifestyle-nya dalam hidupnya. Lifestyle, gaya hidupnya orang Esatrate itu nampak di sana. Kalau sudah benar-benar merasakan, maka itu yang harus dijaga. Karena setiap ajaran Esatrate itu pasti baik adanya. Karena untuk menjadikan manusia-manusia yang keterima, berbudi, pekerti, luhur, tahu benar dan salah, pada akhirnya dimasukkan pada golongan orang-orang yang keterima, orang-orang yang taat atau takwa. Karena apa? Di sana dikatakan puncaknya ilmu seseorang itu akan terlihat pada adabnya, akhlaknya. Tuntutan akhir, maka pelajaran di Esatrate tentang rohani. Ada 5 pelajaran Pak. Di Esatrate sebenarnya bukan ilmu bela diri yang tidak. Ilmunya sangat sederhana banget. Apa? Mengenal diri sendiri, cukup itu. Dan tahapan ilmu-ilmunya itu dikemas, disebutlah menjadi panca dasar. Ada 5 pelajaran, cukup itu. Tetapi ketika dikemas dari semua keseluruhan itu, hanyalah satu tujuannya, untuk menjadi orang yang taat. Orang yang taat itu dalam bahasa agama kita ya takwa. Karena apa? Orang yang akan mempunyai tingkat derajat yang paling tinggi manusia itu ya tingkat ketakwaannya. Jadi mengukur manusia itu bukan dari latar belakang apapun, tetapi Gusti Allah akan menempatkan manusia yang mempunyai nilai tertinggi adalah ketaatan atau ketakwaannya. Itulah yang akan dimasukkan Allah ke surganya. Amin. Mudah-mudahan kita mencapai itu. Kemudian yang kedua yang harus dijaga itu adalah organisasinya. Bagaimana menjaga organisasi? Ya berkegiatan. Salah satunya menjaga organisasi adalah berkegiatan. Membangun sistemnya baru berkegiatan. Membangun sistem, jelas Esatrate itu punya tingkatan, ya, punya grade, punya hierarki dari pusat sampai yang paling bawah namanya rayon. Bahkan rayon itu masih dikecilkan menjadi sub rayon atau tempat latihan namanya sub rayon. Dan ini harus dijaga, dikelola dengan berbagai kegiatan. Membuat pengurus salah satunya juga itu adalah membangun sistem organisasi agar organisasinya berjalan dengan baik. Namun ingat, organisasi kita ini adalah bukan organisasi
profit, tapi organisasi no profit. Di mana organisasi kita ini sifatnya adalah sifat atau bentuknya adalah organisasi pengabdian. Jadi yang dilakukan itu ya nggak ada bayarannya, namanya pengabdian. Nah, pengabdian ya nggak ada yang mengeluh, kan nggak ada yang nyuruh. Jadi timbul dari dalam hatinya sendiri. Itulah sebenarnya kunci dari kenapa STRT bisa berkembang sebesar ini. Karena para warganya penuh pengabdian untuk mengembangkan organisasi yang tercinta ini. Yang ditebarkan adalah kasih sayang. Mahabban fillah, itulah yang ada di STRT. Ajaran kasih sayang. Tidak ada imbalan atau transaksi duniawi, transaksi material, tidak ada. Wani piro, enggak ada di STRT. Ada datang, Mas saya pengen latihan, akan dilatih dengan penuh kasih sayang. Itulah STRT dilindungi dan dijaga. Karena memang Gusti Allah juga memerintahkan kita untuk bersama-sama. Tidak membeda-bedakan latar belakang apapun. Nah, pas seduluran di STRT sama yang diajarkan oleh agama-agama yang kita anut, bahwa merangkul bersaudara itu tidak boleh membeda-bedakan latar belakang apapun. Makanya persaudaraan di STRT itu terlepas dari kefanatikan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Semuanya sama. Yang membedakan hanya satu tadi, tingkat ketaatan atau ketakwaannya. Organisasi pengabdian, makanya nggak perlu tadi mengeluh. Yang pertama, yang kedua, ojo dipaidu. Nah ini yang sering terjadi, ya kan? Lu ngabdi ojo dipaidu, rana sing bayari ojo dipaidu, kebangetan sing maidu itu, iya kan? Nah, tapi saya yakin para pemimpin STRT itu jembar manai, ya, jembar segoro nih pada begitu ya. Saya yakin itu dilolokno ya ben. Karena Gusti Allah sing biji, Gusti Allah gak sari. Apik sing ngelok-ngelokno apa apik sing dilolokno, ha tinggal itu. Nek pengen gak dilolokno, ora usah kegiatan apa-apa. Nah itu enggaknya sing ngelokno. Iku wae cek dilokno ya pasti ya. Wong kok menang wae. Dadi warga kok ora ono gemerega, malah diundho mono ora karo-karuan ya kan gitu. Tapi yang baik biarkan. Orang yang semakin banyak berkegiatan itu akan semakin banyak dicacat orang. Maaf saya katakan demikian, itu pasti. Semakin banyak berkegiatan akan semakin banyak dicacat orang. Semakin banyak dicacat orang akan semakin banyak pahalanya bagi kita. Nih, itu Pak ya. Terus saya ingatkan dulur-dulur yang dari ketua ranting. Ketua ranting kalau pengurus ranting masa baktinya 3 tahun. Tapi ketua ranting nggak ada batasannya itu. Bisa sehari, 2 hari bisa selesai, atau seumur-umur bisa selesai. Tapi harus ditunjuk, diangkat lagi mekanisme organisasi gitu. Ya. Kemudian yang harus dijaga lagi apa? Tadi organisasi. Ya, yang dijaga organisasinya. Organisasi kita bentuknya organisasi pengabdian. Yang kedua, organisasi keteladanan. Isinya ngono kuwi. Keteladanan ini contoh baik, suri tauladan. Maka pemimpin di STRT, ketua ranting itu pemimpin, Pak Camat gitu Pak, ya Pak Camatnya STRT tadi ya. Itu harus mampu menjadi contoh yang baik. Ingat, contoh yang baik, karena jelek juga contoh. Itu Pak ya. Jelek juga contoh. Ini contoh yang baik. Bagaimana caranya? Selalu berdoa. Semoga Gusti Allah selalu memberi pikiran kita baik.
kemudian bawa ke hati kita. Mudah-mudahan hati kita juga selalu terjaga, tetap baik. Sehingga yang keluar, baik itu yang dari bibir kita, mulut kita, ucapan kita, maupun tindakan kita juga baik. Karena semuanya itu berurutan. Pikiran dibawa ke hati, nah ini. Kalau sudah dibawa hati, insya Allah yang keluar dari mulut, dari tindakan-tindakan kita pasti menyenangkan banyak orang. Karena menggunakan rasa. Tapi kalau keluar dari pikirannya saja, tidak dibawa ke hati, itu banyak nyakitin hati. Apapun yang dilakukan semakin banyak dicacat, itu maksud saya di situ. Tapi yakinlah semakin banyak cacatnya, semakin banyak pahalanya. Jadi selalu berdoa, pikiran kita baik, hati kita baik, maka ucapan dan tindakan kita insya Allah akan menyenangkan banyak orang. Itu namanya organisasi keteladanan. Apa saja harus menjadi contoh yang terbaik. Makanya harus jadi orang-orang yang pembelajar. Belajar terus. Gak harus di sekolah belajar itu. Melihat seseorang bisa belajar. Melihat alam belajar. Yang kita pelajari, apakah boleh belajar hal-hal jelek? Boleh belajar yang jelek, tapi jangan dipakai. Kan gitu Pak ya. Karena itu juga pelajaran, tapi jelek jangan dipakai. Yang dipakai adalah yang untuk kebahagiaan orang banyak. Organisasi bentuknya tadi pengabdian, kemudian keteladanan. Kemudian ada lagi, karena Esyatrate juga sangat menjunjung tinggi akad istiadat. Maka di mana kita ada di situ kita juga harus bersama-sama. Jangan sampai menentang apa yang ada di masyarakatnya. Karena itu namanya kearifan lokal yang harus kita jaga bersama. Kalau kita bisa bersama-sama masyarakat, insya Allah kita juga akan disenangi, diikuti oleh masyarakat tempat. Kebetulan sekarang ini yang banyak ladat itu yang sepuh-sepuh. Itu tanda bahwa Esyatrate itu sudah diterima di semua lapisan masyarakat. Kalau dulu, tapi zaman saya masih melatih pertama, image masyarakat Esyatrate itu anak muda. Tapi sekarang sudah berubah. Nek wis tuwa iku ya ora penting no pencak silat enggak. Tapi pas seduluran. Karena platform Esyatrate itu adalah pas seduluran. Itu yang pertama. Nek wis akeh dulur itu pasti kepenak. Karena itu senjata juga. Tapi senjata utama manusia itu ya kebaikannya. Maka jangan takut untuk jadi orang baik. Tapi ingat, jangan pas seduluran malah menjadi alasan secara pribadi untuk kepentingan pribadi kita. Itu masih ada saudara-saudara kita tuh memanfaatkan bahasa pas seduluran. Jangan. Kalau namanya pas seduluran itu ya simbiosis mutualisme. Mutualisme itu saling membahagiakan, saling menguntungkan. Tuh. Kemudian yang dijaga lagi apa? Selain organisasi, warganya. Ini ketua ranting ya. Yang harus dijaga siapa? Yo anggotanya, warganya. Ada 3 berarti ya. Acaranya, organisasinya, dan warganya. Bagaimana menjaga warganya? Ya jalin silaturahim dengan baik. Itu cara menjaganya. Silaturahim. Karena manfaatnya banyak sekali. Di agama kita, agama Islam sangat dianjurkan untuk selalu menjaga silaturahim. Nah, apa? Panjang umur. Ya kan? Kalau ketemu itu pasti seneng, nggak seneng itu. Ya, namanya ketemu sedulur berkegiatan, nggak ada ceritanya menyusahkan, menyedihkan, nggak ada. Isinya mung seneng. Yang kedua, manfaatnya apa? Rezekinya banyak, tambah rezeki itu Pak ya.
Makanya dijaga warganya, caranya berkegiatan, buat kegiatan-kegiatan di rantingnya. Dan sekarang tugas saudara yang membuat pengurus berikutnya kan, anggotanya, personilnya. Kemudian membuat rayon-rayon, pengurus rayonnya. Yang menerbitkan SK-nya pengurus rayon itu ya ketua ranting. Ya. Nah, itulah cara belajar berorganisasi. Saya ingatkan, saya masih membaca pengurus rantingnya kurang update. Jadi kalau membuat surat menyurat itu juga lihatlah contoh. Dari cabang ada itu kop suratnya bagaimana. Kan tinggal ganti cabang, ganti ranting apa. Kan begitu ya. Ganti alamatnya. Gitu. Itu ojo sakarpe diri. Ya, jadi ada, karena kalau surat menyurat itu kan administrasi itu kan harus jelas, harus pasti. Membuat stempelnya juga ojo sakarpe dhewe. Makanya stempel ranting itu dibuatkan cabang. Biar tidak jangan sampai keliru. Mudah-mudahan dibuatkan ya. Jadi itu menjaga organisasi, berkegiatan terus, berkegiatan itu bukan hanya berkegiatan pencak silat, bukan. Berkegiatan juga bersama-sama masyarakat membangun wilayahnya, gotong royong. Itu contoh kegiatan bersama masyarakat. Peringatan hari-hari besar agama. Saya senang kemarin ada peringatan Maulud di Tebet Tengah. Harus kayak itu. Semarang usahakan berkegiatan. Dan saya terima kasih ranting yang bisa mengelola rantingnya sendiri akan terlihat. Saudara SHTRAT itu punya kemandirian. Setiap wilayahnya harus bisa berkompetisi dengan ranting-ranting lain. Bawa rantingnya lebih maju, lihat, pelajari ranting-ranting yang lain. Ini Mas Mito gigih ngecor padepokan buat tempat berkumpul Tengah Hilir. Itu di Sawitan sudah mulai dulu, tapi lama banget nggak muncul-muncul lagi, belum selesai. Atau sudah selesai Tebu Hilir. Semangat. SHTRAT oleh sugih, tapi wong SHTRAT kudu sugih ben iso ngurusi SHTRAT. Nah, SHTRAT ini sing sugih kok yo-yoan. Pengen mimpin SHTRAT, kan begitu. Tuh yang harus dijaga. Ya, 3 hal yang harus dijaga di SHTRAT. Kemudian tentu bagi saya pribadi, saya melihat SHTRAT di Tebu ini sudah mampu mandiri. Para warganya cinta, rasa cintanya itu sudah mendarah daging. Saya melihatnya begitu. Sudah sekian tahun tentu harus berubah fungsi kita semuanya, regenerasi dan sebagainya. Jadi pengurus-pengurus ini ketua ranting lama itu masih nampak semua di sini. Ada baru, yang satu yang baru, yang lain masih, karena memang masih, ya kan, masih setia dan mampu menjaga apa yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau nggak mampu menjaga 3 hal itu, ya bisa aja sehari 2 hari jadi ketua ranting. Tapi kalau masih mampu menjaga 3 hal tadi, itu Mas Wito ya, yang paling tua kayaknya saya lihat, yang paling sepuh, ada Tengah Hilir, usianya paling sepuh. Tapi SH-nya dulu saya. Kalau umurnya saya yakin duluan beliau, Mas Mito Tengah Hilir. Karena dia sudah sunat, saya masih lari-lari itu. Saya pernah satu kampung. 3 hal yang harus dijaga. Kemudian insya Allah kalian juga punya kewajiban. Sedikit Pak Asisten saya sampaikan, IPSI Tebu juga sama sebenarnya. IPSI Tebu itu kita dirikan tahun 2003. Satu-satunya perguruan pendiri IPSI SHTRAT.
Nanti Tebu waktu itu belum banyak perguruan, maka saya mengambil inisiatif prakarsa untuk membuat IPSI. Saya mengajak Bapak Haji dan almarhum Haji Nasrun Nasir menjadi orang tua kami waktu itu. Jadi satu-satunya perguruan pendiri IPSI di Tebu adalah SDTRT. Itu yang perlu dicatat, adik-adik mungkin nggak tahu. Kalau sekarang insya Allah anggotanya sudah banyak. Semua perguruan di Tebu ini sudah kita payungin menjadi anggota IPSI Kabupaten Tebu. Ada bersama-sama dalam berkegiatan dan seterusnya. Itu perjuangan kita. Ya, saat ini kalau prestasi pencaksilat Tebu apa? Prestasi pencaksilat Tebu itu linear dengan prestasinya SDTRT. Kalau SDTRT-nya baik, IPSI-nya juga baik. Karena yang ngurusin juga orang-orang SDTRT, para atletnya juga orang-orang SDTRT. Banyak yang sudah menjadi pesilat-pesilat Provinsi Jambi untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Begitu Pak. Dan setiap event di Provinsi pencaksilat selalu membawa Tebu itu kalau pulang tegak kepalanya, selalu dapat medali emas setiap event, multi event apapun. Dan di sini nih Pak, kawah Condro Timokonya. Kemudian yang lain secara organisasi kita tetap pupuk, bangun terus. Seperti halnya habis ini, insya Allah bulan depan. Ini ketua ranting sudah jadi. Bulan depan kita ngadakan parapatan cabang. Untuk apa? Membangun cabangnya, mengubah pengurus cabangnya. Secara pribadi sudah begitu lama saya memimpin SDTRT secara organisasi maupun paguron. Maka saya menginginkan yang ideal. Ada yang ngurusin organisasi, ada yang ngurusin paguron. Saya mengubah diri saya untuk ngurusin paguron. Yang ngurusin organisasi sudah kita siapkan orang-orangnya. Begitu kira-kira Pak. Karena apa? Secara pribadi saya itu ngatur diri saya sendiri. Saya selaku ketua SDTRT Provinsi Jambi. Kan harus mengondisikan ketua-ketua cabang Provinsi Jambi. Saya juga harus mengondisikan ketua cabang Tebu. Padahal ketua cabang Tebu saya sendiri. Nggak nyaman rasanya. Dari 2017 kayak itu nggak nyaman banget. Maka nanti insya Allah ya di bulan depan tahun ini berarti sudah nanti ada perubahan ketua cabang. Saya akan jadi gurunya di Dewan Cabang dan mimpin di provinsi. Itu perubahan fungsi alamiah semuanya. Oh begitu, iya. Sudah cukup. Kita sudah siapkan orang-orang. Wiro anome telu. Karena pemimpin itu punya kualifikasi. Senior, biasa itu wironya. Wiro anom kita 3. Kan 4 mas, aku nggak wiro anom menel, masa wiro anom terus. Ada Pak, tingkatan desa terati sama dengan tentara ya. Ada tamtama, ada bintara, ada perwira. Kalau desa terati itu tamtama ya siswa atau masih latihan itu tamtama. Kemudian kalau sudah disahkan menjadi satrio itu bintaranya, satrio anom. Itu jenjangnya itu kalau mereka aktif berkegiatan ngurusin itu 5 tahun mereka harus berubah menjadi satrio madyo. Ya, itu bintara menengah gitu ya. Kalau dia sudah ya, 10 tahun ke atas itu sudah satrio tomo. Tapi itu khusus untuk mereka yang aktif, para ketua-ketua ranting itu bisa disebut. Kalau sudah 10 tahun ke atas ya satrio tomo. Tapi nggak ada yang memberikan gelar itu. Aku yang gelar satrio tomo ketua ranting. Para pengurus-pengurus cabang itu juga nggak bisa lagi disebut satrio anom, itu nggak bisa lagi. Mbah Rosoleh disembah ya satrio tomo. Mas Ipan beberapa tahun mengembangkan dirinya, membangun bersama-sama ngurusin dari sekretaris, ketua 1,
wakil ketua 1. Masuk Satrio Anom, ini Satrio Tomo. Mas Tardi, ya, itu Satrio Tomo. Nggak bisa lagi disebut Satrio Anom. Kalau baru disahkan ya sampai 5 tahun. Kan begitu sama di perwiranya juga gitu disebut Wiro Anom. Itu kalau baru disahkan. Ini ada 3, kita punya 3 Wiro Anom. Jenjangnya berapa tahun? Sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun dia aktif, maka bisa disebut sebagai Wiro Yudo atau Wiro Madyo. Kalau sudah 30-an 15 tahun lebih, maka disebut Wiro Madyo tadi. Ya. Wiro Anom itu cuma 15 tahun, tapi dasarnya harus aktif. Nah kalau saya ini juga sudah cukup lama, 96. Kalau sekarang berarti kan sudah 20 tahunan lebih ya. 27 ya. Nah itu sudah nggak Wiro Anom lagi. Nggak Wiro Anom lagi. 3 tahun aja malah Wirotomo tuh ya kan gitu. Wirotomo 30 tahun ke atas aktif itu Wirotomo. Satrio Utomo. Jadi ada 3 tingkatan. Wiro itu perwira Pak maksudnya. Perwira. Nah, kita punya 3. Pimpinan cabang yang senior itu berarti harus perwira. Kita sudah punya. Dari ketiganya itu mana yang sudah bisa, semuanya sudah bisa, cepat pasti ada yang mampu, ya, lebih punya kompetensi lebih pasti akan demikian. Jadi tahun ini ya, kita juga akan mengubah organisasi kita, kepengurusan cabang akan lebih ideal. Kenapa? Ketua cabang itu harus didampingin juga ketua dewan cabang, Dwi Tunggal namanya. Begitu, harus begitu. Selama ini nggak kayak itu, ini nggak selama ini kita. Karena yang tua saya, mereka disebut dewan cabang pun ya bikin Mas Dir, pasti begitu. Walaupun tidak dia nggak ngomong gitu, tetap Jon Mas Dir, kan gitu. Ada yang tua. Karena dia Jatirati itu tadi Pak Guru, ada gurunya di situ. Sekali lagi selamat, ucapkan adik-adik. Ya, ketua ranting, bangun rantingnya, ya, bangun rantingnya, semarakkan rantingnya. Bagaimana caranya? Ya dari diri kita sendiri. Kita punya magnet. Kalau kita nggak ada magnet, ya nggak ada orang tertarik sama kita. Magnet itu bisa kuat kalau kita berkegiatan. Magnetiknya ada. Sama diesel itu ada magnetik. Kalau dieselnya mati, nggak bergerak, nggak berputar, ya nggak bisa nguripi lampu. Sama, manusia juga gitu. Kalau diam saja ya nggak ada yang ngikutin kita, nggak ada auranya, nggak ada daya tariknya. Tapi you berkegiatan maka ada magnetiknya, daya tarik. Ya. Saya kira itu, mohon maaf jika kepanjangan, tapi ini sebagai motivasi adik-adikku semuanya ya, untuk semangat membangun SDRT-nya di rantingnya masing-masing. Cara yang ampuh agar organisasinya terbaik adalah berdayakan semua warga. Ingat, SDRT itu nggak bisa kita pikirin dewek, tapi semua pengurus itu harus diberdayakan. Semuanya ada tempat-tempatnya, dan kita ada di situ yang enggak, ada yang kita nggak mampu pasti. Gitu. Jadi berdayakan semuanya. Kalau semuanya itu menempati fungsinya masing-masing, maka perjalanan organisasi itu pasti akan jauh lebih cepat besar. Saya kira itu. Mohon Pak Asisten arahan kepada saudara-saudara semuanya, para camat, camatnya SDRT, agar juga mampu bersama-sama masyarakat membangun wilayahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mari kita tetap selalu berdoa dan bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terati tetap jaya, kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima
terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan acara ke-6, sambutan dari Bapak Bupati Tebo yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Dr. Andes Muhammad Isa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Limau Bujang. Beliau ini ketemu terus nih Pak Ketua, mewakili Pak Dandim. Kemarin malam penutupan Pak ya. Sudah itu siang lagi Sumpah Pemuda. Hari ini ketemu lagi. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolsek Limau Bujang yang diwakili oleh Bapak Babin Katibmas. Yang kami hormati orang tua kita, Ketua Cabang PSHT. Kemudian yang kami hormati pengurus cabang PSHT yang hadir pada sore hari ini. Kemudian yang kami hormati para pengurus ranting, baik pun yang sudah mantan ataupun yang dikukuhkan atau yang baru tidak dikukuhkan tadi lantik tadi, periode 2023 kemudian 2026, kena 3 tahun lantik. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu peserta PSHT, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat hadir di padepokan kita ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan pengurus ranting PSHT se-Cabang Tebo. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian, wabil khusus pada Pak Ketua Cabang dan yang lainnya, saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Pak Biji sekiranya beliau yang akan hadir di acara kita ini. Dengan Pak Ketua pun sudah komunikasi Pak ya, beliau akan hadir, tapi beliau tadi malam atau pagi-pagi berangkat ke Jakarta. Itu ke Jakarta, sorenya besok, siang balik, malam besok pembukaan STQH di Jambi tingkat nasional. Jadi mungkin beliau 2-3 hari ini tidak ada di Tebo. Maka Rio kami selaku asisten 3 mewakili beliau. Namun demikian, walaupun tidak hadirnya PJ Bupati tidaklah mengurangi arti dan makna daripada acara kita hari ini. Dan kita doakan beliau sehat dan panjang umur, dapat memimpin Tebo sekarang dan yang akan datang. Amin. Bapak sekalian yang kami hormati, selaku pemerintah Kabupaten Tebo, kami menyambut baik dilaksanakannya pelantikan pengukuhan pengurus ranting persaudaraan setia hati Trate ini. Semoga bapak-bapak, saudara-saudara yang dilantik ini mendapat
dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan sesuai apa yang diarahkan oleh Pak Ketua kita tadi. Saya tidak banyak karena sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ketua kita. Memang beliau paham betul karena beliau lah pendiri PSHT Ditepok. Nah, wajar beliau menyampaikan hal itu di hadapan kita bersama. Semoga organisasi kita ini tidak mandek. Kenapa? Anggotanya, pesertanya itu membutuhkan keikhlasan. Tanpa keikhlasan tidak akan jalan, Pak, suatu organisasi. Kenapa? Ada kalanya orang menyebut jangan mencari hidup di organisasi. Hidupkanlah organisasi. Apalagi saya memaknai dari persatuan kita ini, organisasi kita ini, persaudaraan. Persaudaraan itu, Pak, itu dalam betul artinya maknanya. Itu sedulur, Pak. Ya, sedulur, persaudaraan. Nah, kalaulah satu sedulur masih ada yang bercekak, waktu ya. Nah ini kata beliau, tapi makna beliau tadi itu. Kemudian setia, taat, apa yang kita naungi di dalamnya. Ya, kita sudah ada berada di dalam organisasi itu. Berarti kita ikut mengamankan. Hati, ini sini dalam agama kita. Saya mengambil kata-kata Ustadz Bujang Asri, Pak Ketua. Beliau itu Ustadz negeri kami. Nah, kata beliau, kalau hatinya rusak, maka rusaklah semua. Tapi kalau hatinya baik, insya Allah segala urusan akan baik. Nah ini, makanya teratai itu mungkin nama ya, nama ini kata kegiatan. Nah, gerak saya melihat di sini pencaksilat, bergerak di bidang olahraga, olahraganya olahraga pencaksilat. Saya sepakat kata Pak Ketua tadi, silat itu saya pernah, Pak. Saya bilang Pak Ketua pernah pakai baju hitam. Saya kalau nengok baju hitam teringat dulu, gitu kan. Pernah, gitu. Dulu saya belajar silat ini dua, Pak Ketua. Kemian sama Melayu, tari Melayu. Nah itu. Jadi kalau seandainya memang benar apa disampaikan Ketua tadi, kita ini fokus untuk menjaga diri. Kalaulah diri kita ini diserang, maka tidak lain, Pak, wajib kita mempertahankan diri ini. Tapi dalam arti kata itu yang positif. Nah, oleh karena itu maka anggota dari PSHT ini orang-orangnya saya tengok orang-orang yang ini semua intelek, ya, yang taat, yang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah mendekatkan diri kepada Allah, saya yakin dan percaya. Itu yang pertama. Harus kita wajib membela diri, apapun bentuknya serangan dari orang lain. Kita itu dari segi serangan. Serangan pada kita ini, Pak, itu tidak saja berupa fisik, tapi berluar dari fisik, seperti perkataan. Nah, mungkin orang banyak, wah apa itu PSHT, membuang waktu, lantak konolah orang atau kayak gitu. Yang penting kita, ya, yang penting kita, manfaatnya kita yang merasakan, bukan orang. Nah, oleh karena itu kita jangan emosi, sabar, kata Pak Ketua tadi itu diperlukan sabar. Nah, serang orang itu tadi
secara fisik, secara perkataan, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Perlu kita sabar. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka organisasi kita tidak ada. Kemudian, di dalam organisasi ini kita harus menguatkan. Istilah saya itu satu untuk bersama, bersama untuk satu. Satu untuk bersama apa? Ini PSHT ini itu satu untuk kita semua. Bersama kita untuk satu itu PSHT. Kita bersama ini bagaimana mengelola PSHT ini dengan baik supaya dikenal oleh masyarakat. Jangan mungkin kita olahraganya pencak itu baik, enggak, ada kegiatan lain. Kata Pak Ketua tadi, kita mungkin ada kegiatan sosial, Pak Ketua ya. Mungkin ada tetangga kita, saudara kita kena musibah, kita cepat tanggap, bantu. Nah ini gunanya kita berorganisasi. Mengapa bergeraknya di bidang olahraga silat? Karena cocok, apa kata Pak Ketua tadi, silat itu mendekatkan kita, silaturahim. Kalau istilah saya dulu, Pak Ustaz, Pak Ketua, ada istilahnya malaikat empat. Ini waktu saya masih belajar pakai baju hitam. Mungkin saya yakin paham semua lah ini. Itu tidak lepas. Ya, tidak lepas. Apabila sudah meyakinkan, insya Allah, apapun yang terjadi, kita tidak terpengaruh. Dan tidak akan lari dari kenyataan itu. Kita tetap, organisasi kita ini, kita kedepankan. Nah, oleh karena itu, saya sepakat dengan Pak Ketua, mari kita jaga akhlak kita, etika kita di masyarakat. Kalaulah etika dan akhlak kita selaku organisasi, anggota organisasi PSHT ini baik, saya yakin masyarakat nanti akan tahu apa itu PSHT. Nah, kemudian selaku pemerintah, kami juga belum buat banyak, Pak Ketua. Ya belum ada, tadi saya dengar Pak Ketua menyampaikan, wah belum ada Pak dari pemerintah. Saya juga menyambut baik. Saya sekarang juga mewakili berani saya nak. Oh, cuman saran saya, rajin-rajinlah bersilaturahmi dengan pimpinan. Saya yakin apabila rajin bersilaturahmi dengan pimpinan, insya Allah tidak banyak bikin ada turunan kayak. Nah, apalagi kegiatan nyata, ya kegiatan nyata. Namun bangunlah masing-masing ranting di daerah kita, di kecamatan kita masing-masing. Bagaimana PSHT ini nampak di mata masyarakat, kegiatannya, baik itu bentuk sosial dan lain-lain. Itu mungkin beberapa hal dari kami yang dapat kami sampaikan. Nah, akhirnya kami mengucapkan selamat kepada pengurus ranting yang baru dilantik ini. Semoga PSHT kita ini tetap jaya, jaya, jaya selalu. Itu mungkin Pak. Ini sebelum saya akhiri, saya ingin pantun nggak sebuah. Ini saya dapat dari Ustadz Kamil lah, Bujang Asri itu Pak. Pak Somad pergi ke pasar membeli sate. Sate diberikan kepada Pak Ridho bin Abdullah. Selamat pelantikan pengurus ranting PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin beberapa hal dapat sampaikan.
Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil ajsadi wa mudaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bis salatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salimna umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ij'al qalbana wa nura. Allahumma ij'al qalbana wa nura. Allahumma ij'al qalbana wa nura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pelantikan pengurus ranting Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Tebo Pusat Madiun pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.